Alhamdulillah saya hadiah umrah, saya hadiah Nur Hasanah, dan ketiga para ustazah, para muallimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, para ibu wajib, para ibu jamaah majelis taklim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Sudah sampai kalau nggak salah wa Ahmadu wan Nasaiyu ya Bu ya. Ibu-ibu, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan perjalanan jauh melalui terbangnya pesawat di angkasa sana, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang dan perginya untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah kubur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keterbatasan kesehatan dan umur yang sudah berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Saya rasakan berat ibadah di masa tua, tapi mungkin berkat doa yang banyak dari ibu-ibu, apalagi waktu hari Minggu kita bermaulid di mana, di Ustazah Nani, Ustazah Kema mengajak ibu-ibu membacakan Fatihah sebagai doa buat saya dalam perjalanan. Alhamdulillah saya sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan selanjutnya walaupun itu baru pilek, pusing, demam, dan jalani perlahan-lahan ada perbaikan. Alhamdulillah itu semua berkah doa dari ibu-ibu, dan saya berharap kesehatan akan semakin diberikan oleh Allah karena menghadapi datangnya akan menghadapi persiapan peringatan Maulid yang akan diselenggarakan oleh Al-Wafa. Ibu-ibu, saya doakan banyak rezekinya, sehat walafiat. Amin. Pas giliran dibilang banyak rezekinya, aminnya sampai banyak. Ya. Saya doainnya biar banyak rezekinya, biar sehat walafiat, bisa berbagi ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu bilang, ustazah ngajaknya berbagi mulu, pulang dari umroh kagak bagi-bagi. Ya yang ada ya. Ibu-ibu, kalau saya berbagi sama ibu-ibu nanti majelis taklim yang lain ngiri lagi. Ya Bu ya. Jadi mendingan saya kagak bagi-bagi aja dah. Yang kalau ibu mau dibagi datang ke rumah saya. Ya, nggak ada juga saya ngadain. Tapi kalau ibu yang kagak datang, salah ibu-ibu ketemu datang ke rumah saya. Ya Bu ya. Iya. Jadi ibu-ibu malu ya. Usaha gimana sih? Kayak kagak ngerasain aja kan malu kalau datang kayak mau minta oleh-oleh aja gitu ya. Ya udah bagus deh ibu ada malu datang ke rumah saya. Ibu malu datang ke rumah saya, disangkanya ibu mau minta oleh-oleh. Ya udah, ibu saya kasih oleh-oleh kan udah kemarin-kemarin ya. Doa biar nyampe ke sana. Gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu lebih berharga ibu-ibu. Iya. Ini mah lagi ngekira ibu ya. Kira ibu aja. Ya. Doa kan lebih berharga ya Bu ya. Ya tahu kata ibu-ibu. Doa lebih berharga. Tapi kan kalau dikasih korban 3 biji mah apa sih salahnya? Ya, sekarung 3 biji kalau sampai 15 majelis taklim sekarung ibu-ibu. Ya jadi dimaklumin aja ya. Dimaklumin. Nanti saya doain biar ibu bisa beli korban sekilo buat di rumahnya. Puasa. Doain lagi. Puasa. Ya Allah. Oh sekilo kurangnya? Kurang.
kurang sekilo bulan. Iya di Ramadan mah ibu-ibu kalau saya memang korma ibu-ibu bukan bulan Ramadan doang. Setiap hari sih. Jadi saya mah tuh ini mah ibu-ibu curhat dikit ya, mau ngasih juga malu ya. Ya si Farha beliinnya kayak begitu modelnya ya. Ya, kormanya ya Allah. Ibu jangan dibuang. Jadi saya seduh Bu. Iya suka. Jadi mau yang jelek kayak mau yang cakep kayak kalau yang diseduh enak. Iya. Tapi kalau dimakan kagak enak. Enak. Jadi ibu cuci dulu, masukin ke dalam air, gelas, masukin air panas, digituin, kocok-kocok. Ada yang ngajarin pakai susu katanya, enak katanya. Jus, enak nih jus. Ribet lah pakai di jus mah. Ya udah begitu aja. Ngajarin doang, bagi mah kagak ya. Bisa nih ngomong aja nih. Kagak bagi-bagi kan beda. Dikasih sama Ustazah sama beli ya. Iya. Kalau kagak dibagi udah beli aja dah. Daripada ibu yang ngomong mendingan saya ngomong lah Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Ahmadu wan Nasai. Wa Ahmadu wan Nasai wal Hakimu an Ibni Umar salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata alaihim mudminul khamri wal aquli walidayhi wad-dayyuthul ladzi yuqirru fi ahlihi al-khubutha ay az-zina fihim ma'a ilmihi bihi wa qila huwa alladhi la yamna'un nasa anid dukhuli ala zawjatihi wa qila huwa alladhi yashtari jariyatan tughni linnasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa Ahmad wan Nasai wal Hakim an Ibni Umar. Dan Imam Ahmad dan Imam Nasai dan Imam Hakim dari Ibnu Umar salah satun, ada 3. Harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata. Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas mereka akan surga. Ada 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah pada hari kiamat nanti masuk ke dalam surga. Siapa saja ibu-ibu? Pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamar. Ibu, saya pengen nanya deh, kalau buah anggur tuh Bu, anggur kalau ada di botol tuh ya, di botol ada kakek tua ya, itu kan katanya anggur ya, anggur itu kan khamar gitu kan. Selama ini kan yang kita tahu khamar itu dari anggur yang difermentasi ya. Cara memfermentasikannya gimana sih? Itu kayak kita sampai pun kalau misalkan airnya semakin menyengat dan menimbulkan gas, itu akan mengandung alkohol. Kalau kita mengkonsumsinya banyak dan menimbulkan pusing, nah itu menjadi haram. Saya misalnya dikasih tape nih,
Terus saya taruh aja di kulkas nih berlama-lama. Sampai menyengat gitu ya. Sampai kalau saya baru dikasih terus saya makan itu belum menyengat. Belum. Ada aroma. Oh, nanti berubah aroma. Dan alkoholnya nanti. Oh, nanti akan muncul. Oh, jadi sebetulnya bukan anggur aja ya, bukan buah aja ya, bukan buah anggur. Kenapa disebut anggur? Emang dari anggur gitu? Emang dari saripati anggur. Sebetulnya bukan dari anggur doang nih, Homer itu ya. Dari semua buah ya. Termasuk dari nira pun sama. Nira tuh apa? Itu air kelapa yang Oh, Hah? Itu Air kelapa. termasuk yang buat gula. Air kelapa. Iya. Kan itu dipermainkan. Nah sekarang kan itu ibu ada ya, jus yang sekarang yang katanya sih dibilang difermentasi gitu ya. Difermentasi ya, jus tuh kan sekarang kan jus kan nggak ada kelihatan buahnya, cuman airnya aja terus udah melalui fermentasi. Itu termasuk alkohol kan? Sekarang banyak yang banyak dijual-jual tuh. Itu mah bukan ya. Mungkin mudah-mudahan itu yang sekarang banyak dijual tuh ya Bu ya. Itu bukan, walaupun fermentasi itu bukan nggak masuk ke jenis alkohol ya. Tidak semua yang fermentasi itu menjadi alkohol. Oh, gitu. Tempe juga difermentasi tidak jadi alkohol. Oh. Tapi misalkan kalau tape Fermentasi itu ibu paham nggak sih pas giliran saya ngomong fermentasi? Disimpan dulu. Fermentasi itu sesuatu buah atau barang atau nasi ketika kita kasih ragi, dia disimpan beberapa lama akan menghasilkan sudah tidak nasi lagi bentuknya. Kayak bubur. Ya, seperti itu. Atau singkong, kita kan masih sebelum difermentasi kan keras. Setelah difermentasi makin lama Makin hancur. tidak memerlukan 2 sampai seminggu lama ya. Jadi dia ada aroma menyengat dan bentuknya sudah tidak menjadi singkong lagi. Melalui laboratorium apakah itu mengandung alkohol atau tidak. Nah disitulah kita. Nanti jadi masuk ke lab dulu ya. Tuh ibu. Alkoholnya pun Jadi ibu hati-hati tuh ya. Berarti ya. Ibu kan suka bikin tape ya. bisa Ibu kan bikin tape ya. Iya, tapi ketan, mau tape ketan. Ibu kan bikinnya emang tape ketan ya. Jadi ibu-ibu kalau terlalu udah berubah rasa itu udah nggak boleh dimakan ya. Iya no. Tidak. Apakah itu udah mengandung alkohol atau tidak? Ya udah dibuang aja dah kalau gitu. Harus masuk dulu ke lab. Oh lah. Sebelum masuk Nah, kita jadi makan. kan bilang haram, ternyata kan masih bisa dimakan. Makan aja deh. Iya, nggak bisa juga kita begitu. Bisa tahu dulu. Nggak bisa tahu. Jadi kalau ibu, kenapa sih demikian? Iya. Jadi kalau yang dijual kan ada tulisannya Bu Saza. Ada mengandung alkohol gitu. Gitu kan. Ya kayak obat batuk aja kan? Iya. Apaan tuh yang obat batuk yang Waltz ya? Tuh ada itu yang mengandung alkohol. Memang enak itu Bu. Enak, langsung cepet ini gitu ya. Ibu kenapa ibu? Saya Ustazah nih kok sampai ke situ-situ larinya ya. Ada baiknya juga kan kalau kita tahu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngedengar fermentasi ya sebetulnya nggak perlu kita takutkan juga gitu ya. Mudminul khamr itu orang kecanduan homer. Nah ibu-ibu ketika ini homer alkohol kalau diminum sedikit memabokkan nggak? Enggak, tapi ketika dimakan banyak, diminum banyak memabokkan, berarti kita minumnya mau sedikit qalilu au kathiru haramun. Jadi kalau alkohol itu kalau banyaknya memabokkan berarti mau sedikit atau banyak haram. Sama aja kan patokannya
patokannya kan banyak. Kalau banyak mabok. Tapi ketika udah ini mengandung minuman yang memabokkan, walaupun sedikit, maka dimasukkan dalam kategori hukumnya haram. Ini ibu-ibu nggak bakalan minum nih gini-ginian, tapi kan anak kita belum tentu, ya Bu ya, belum tentu. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita kecolongan, gitu Bu. Anak-anak sekarang kita kan ibu-ibu mungkin kayak kita dulu seneng banget nyoba gitu ya. Jadi ibu-ibu, apa yang dulu kita lakukan nggak mustahil anak kita juga lakukan. Pengen coba-coba. Nah itu dia Bu, mudminul khamr. Anak kita, ibu-ibu di rumah ada kita, tapi di luar kan nggak ada kita nggak tahu, ya Bu ya. Wal aku liwalidayhi, ini sebab lagi ngomongin durhaka kepada orang tua ya. Makanya ini semua kalau ada hadis berkaitan pasti ada omongan tentang pembicaraan mengenai durhaka kepada orang tua. Jadi yang kedua, yang diharapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang berbakti orang yang berdurhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wadayus. Dayus apa? Dayus? Apa kita rukia dayus? Iya, bukan. Saya nanya dayus apa? Dayus itu orang yang nggak cemburu. Dayus itu nggak cemburuan. Alladzi yukirru fi ali al-khubusa. Orang yang mendiamkan di dalam keluarganya ada perbuatan khubus. Khubus itu kotoran, ya kan? Ibu waktu kita mau masuk ke dalam kamar mandi bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari padahal minal khubuthi wal khaba'is, tapi kita ngertiinnya dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Padahal khubus ini kotoran, ya. Aku berlindung kepadamu dari kotoran. Makanya ibu-ibu kalau kita punya rumah sebetulnya kamar mandinya jangan sampai kotor ya. Kenapa kamar mandi jangan sampai kotor? Karena setan itu demennya di tempat-tempat yang kotor. Makanya kita ngertiinnya minal khubuthi wal khaba'is, dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Asal artinya adalah kotoran kan? Ya, berlindung dari kotoran gitu ya. Kotoran yang berbentuk yang muannas dan berbentuk yang muzakkar, yang berbau laki-laki. Yang ibu-ibu kan laki-laki perempuan bukan cuma kita doang Bu, ya. Ini orang jenis kelaminnya laki-laki, ini jenis kelaminnya perempuan. Binatang ada nggak? Jenis kelaminnya ada, tanaman ada. Jadi semua makhluk itu jenis kelaminnya sama dengan kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Kayak malam dan siang. Itu dia berbeda nih, malam dan siang. Malam kalau nggak salah muannas, siang muzakkar. Bu, muannas apa? Oh. Manusia. Muannas perempuan, muzakkar laki-laki. Kayak samawati wal ard. Ya itu samawat, nggak tahu nih samawat wal ard mana yang laki-laki mana yang perempuan. Jadi kotoran juga ada jenis kelaminnya, yang laki-laki yang perempuan. Makanya ibu gampangnya bilangnya godaan syaitan dan syaitan laki-laki dan perempuan. Nah, khubus itu adalah kotoran, ya. Orang yang dayus itu, orang yang gak cemburuan itu, maksudnya apa? Orang yang dayus, orang yang gak cemburuan, maksudnya orang yang mendiamkan dalam keluarganya ada kotoran. Apa maksudnya kotoran? Az-zina.
orang di dalam rumahnya ada yang berkelakuan berzina, ya, maka orang itu misalnya gini, seorang bapak, Bu, yang namanya di dalam rumah pimpinan keluarga itu siapa? Bapak. Terus anaknya bawa pacarnya, didiamkan, dia bergaul bebas di dalam rumahnya, maka itu bapak termasuk orang yang dayus. Bapak nggak ada di rumahnya, ada kita ibunya. Ibu, bapak kerjanya keluar, maka kita yang ada di rumah wakil daripada suami kita yang bertanggung jawab terhadap isi rumah tangga kita. Kemudian ibu-ibu, suami kita nggak ada, yang ada kita, anak kita datang sama pacarnya, kita bilang, sama saya pernah cerita sama ibu-ibu di sini, bilang deh, emang giliran pengajian, Neng, Tong, kebenaran, Mama mau ngaji, ya, temenin si Neng ya di sini ya, enak banget tuh kalau kayak begitu, Bu. Ya, ibu-ibu, kalau ada orang laki dan orang perempuan, yang ketiganya siapa? Setan. Wasalisu asyaiton. Itu cakep tuh kayak begitu, Bu, ya. Jadi, Kucing disodorin ikan. Jadi maka kita termasuk orang yang dayus, yang nanti kelak di hari kiamat tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila, dan dikatakan juga, ai azina fihim, di dalamnya, di dalam rumah itu, ma'a ilmihi bihi, bersama atas pengetahuan dia. Kalau nggak tahu ya nggak ada urusan dengan kita. Misalnya tanpa setahu kita ada orang yang ada di dalam rumah kita, siapapun dia, kemudian dia ada berkelakuan. Ibu, zina itu kan bukan cuman hubungan seks doang. Ciuman itu udah masuk zina. Ciuman itu zina apa namanya? Zina mulut, ya. Main pegangan tangan, zina tangan. Main pandang-pandangan, zina mata. Itu udah masuk ke dalam zina. Tapi memang zina yang sebenarnya adalah zina farji. Kalau udah ke farji itu udah ada hukumnya tuh. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ada nih orang masuk, orang nih ngelihat, oh dia tuh lagi berdua-duaan tuh, oh, pasti nih berzina nih. Itu nggak boleh sembarangan ngomong kayak begitu. Itu namanya qadzaf. Qadzaf itu hukumannya 80 kali cambukan. Jadi kalau misalnya ibu ada orang di dalam rumah cuman berdua-duaan, udah kita vonis dia sebagai orang yang sedang berzina, maka hukumnya haram, masuk ke dalam hukum qadzaf, kecuali kalau kita bawa saksinya empatnya ngelihat tuh, Bu, masuknya farji ke dalam orang laki gitu. masuknya farji ke dalam, masuknya zakar ke dalam farji. Jadi kalau misalnya baru pegang-pegangan tangan, itu nggak boleh kita menuduh kayak begitu. Karena apa, ibu-ibu? Nggak boleh sembarangan nuduh kayak begitu, karena nanti ada hukumannya. Jadi kalau nggak tahu, ya nggak termasuk gitu ya. Wakila, dan dikatakan walladzi la yamna'un nasa 'anid dukhul ala zaujatihi. Ada juga yang mengatakan, ulama bilang, adalah orang laki yang tidak mencegah manusia, maksudnya orang, untuk masuk kepada istrinya, ya. Istri bebas masuk ke dalam rumahnya. Ibu-ibu, kira-kira istri kalau punya pacar, dia berani nggak masukin orang laki pacarnya ketika suaminya ada? Agak berani kalau ada. Nah kan makanya dibilang kalau ada suaminya, ya.
Kan biasanya begini ibu-ibu, ketika suami keluar pergi, orang laki lagi ngintip no di sono. Pas giliran dia keluar, dia masuk deh. Dan tahu sinetron, dan tahu itu suami lakuan istrinya kayak begitu, maka dia tidak berhak masuk ke dalam surga. Walaupun dia ahli ibadah. Ibu ada bu, saya pernah cerita apa enggak? Kayaknya di sini deh, emang saya nerangin gini-ginian di sini sih ya. Apa di sana? Ada ibu-ibu, jadi masih muda nih bu, pasangan suami istri. Ya Allah, lagi mesra-mesranya. Terus dilalangnya, di kerjaannya itu dia memang punya tugas apa gitu ya. Dia jatuh tuh dari atas sampai impoten suaminya. Suaminya nih nyadarin gitu ya, nyadarin kalau istrinya itu butuh gitu, tapi nyerahin nggak mau. Udah Neng apa mami atau siapa gitu ya, kalau mau jajan aja gitu. Ya, disuruh sama istri, sama suaminya, karena memang suaminya nyadar dia nggak bisa ngasih kepuasan, nggak mampu. Ya udah, kenapa dia nyuruh jajan? Karena memang dia sendiri nggak mau ngelepas. Kira-kira suami kayak begitu bijaksana nggak? Nggak bisa begitu hubungan pernikahan. Iya, nggak boleh. Secinta-cintanya suami kepada istrinya, tidak boleh istrinya, ya mesti istrinya ya gugat cerai. Kalau emang istri nggak mampu menahan, nggak boleh juga nih. Misalnya ibu nih masih muda nih ya, tapi kebutuhannya masih meluap-luap, jangan pacaran bu, minta cerai aja sama suami. Iya, minta cerai sama suami, pergi ke pengadilan dikabul kok. Ya daripada ibu pacaran, ibu berzina, gitu kan? Iya. Atau ya ibu banyak zikir dah, banyak sholawat, banyak segala macam gitu ya. Cari cara gimana supaya jangan sampai meledak-ledak. Kayak ibu nih, pengen menjaga statusnya jannati ya. Jannati. Ada yang kasihan banget dah. Pokoknya kagak boleh nikah. Gua cekek loh. Ini galak banget gimana? Ya Allah tuh kayak begitu tuh. Kasihan itu istri kayak begitu tuh. Bukan jahat juga sih. Ya, tapi kan Saking cintanya. saking cinta kenal perempuan butuh. Itu kalau kayak begitu gimana tuh? Cari jalan keluarnya menurut ibu? meninggal. Jadi sebelum meninggal ngomong kayak begitu. Pokoknya nggak boleh nikah. Kalau perlu 3 hari setelah dia meninggal, istrinya meninggal. Gitu. Saking cintanya nih sama istrinya, jangan sampai ada yang memiliki istrinya setelah itu. Akhirnya ibu-ibu, saya kan buat gibah kalau kayak begini ya, kalau nggak disebut nama orangnya gitu. Ini kan buat pelajaran gitu. Dilalahnya kan memang masih muda, ya. Dilalahnya memang masih muda, dan ada orang yang ayo aja kasih ini. Ya perempuan namanya ya, perempuan lama-lama gimana gitu. Sedangkan dia gimana ini ya, saya mana suami saya ngancem banget, gitu ibu-ibu. Nanti masih ada. Iya. Jangan nikah lagi ya. Jangan nikah loh, neneng tuh misalnya begitu gimana tuh? Kalau saya kan dia udah nggak ada, misalnya udah Iya, kata-kata Jadi kalau menurut saya gini, tergantung kekuatan jaga diri kita. Kalau kita kuat, itu cakep, itu nanti bisa kita bersama-sama suami kita atas nama istri yang setia. Tapi kalau kita nggak kuat, yang akhirnya nanti kita malah liar, mendingan nikah. Cuman nanti nggak ada harapan buat bersama-sama yang pertama gitu.
Wasiat itu termasuk wasiat. Cuman wasiat itu cuman kan kayak begini ibu-ibu, ini wasiat bagus apa kagak nih maksudnya gitu. Itu termasuk wasiat. Jadi ada wasiat yang baik, ada wasiat yang tidak baik. Kayak ibu gini, nanti kalau mama meninggal, ya kalau mama meninggal nih adek nih belum dinikahin nih. Selama ini kan adek dipestain, kamu ini dipestain, besok kalau dipestain nanggap golek ya, nanggap dangdut ya, gitu. Ibu-ibu itu wasiat cakep apa wasiat jelek? Jelek, jangan dilaksanain, gitu. Nah ini wasiat cakep apa kagak? Kagak tahu juga nih wasiat jelek. Wasiatnya Kalau di Bukan, sekarang saya lagi ngomong bukan ke dangdut lagi, ngomong ini wasiat termasuk jelek apa cakep nih si suami nih. Makanya ibu-ibu jelek kali ya. dia tetap wasiat. Jadi lihat diri kita, kalau kita mampu untuk menjaga diri ya laksanakan. Kalau nggak kuat jangan liar tanpa ada status gitu Bu ya. Malah nggak bagus lagi. Kamu gimana sih Anda? Kan udah diwasiatin, ya harus gimana? Kan yang ngerasain diri kita, ya. Ya kan ibu-ibu kebutuhan orang beda-beda. Saya mah udah nggak butuh, belum tentu ibu-ibu yang seumur saya belum butuh, udah nggak butuh gitu ya. Kok sono-sono ibu? emang lagi judulin gitu. Lagi judulnya kayak begitu ya. Yang ngomong kan masih muda. Iya. Jadi ibu-ibu ya kayak begitulah. Kalau kita nggak butuh, nah kalau dong masih butuh. Mau butuh dulu. Umur berapa no? Hampir 60. Kalau hampir 60 sebentar lagi aman. Tapi kalau yang 50-an nih lagi sedang-sedangnya. Iya. Kalau 60 tahan-tahan aja deh, sabar-sabarin. Iya. WRT itu. Tapi kan saya bilang 60-an seperti saya udah nggak butuh. Tapi 60-an kayak ibu belum tentu. Ya. Tergantung. Kalau dicolek, ayo. Tapi nggak dicolek nggak apa-apa gitu. Beneran. Saya udah nggak dicorek-corek gitu. Ya. Jadi ibu-ibu wakilah buat tadi yashtari jariyatan turnilin. Ada juga yang mengatakan orang yang membeli jariyah. Ibu-ibu sekarang nggak ada jariyah. Jariyah itu selir. Selir zaman dulu. Ibu kan gini. Di zaman ibu sekarang suami berhak punya istri berapa? 4. Zaman dulu barangkali 100 gitu ya Saudara Rukiah ya. Terus ibu-ibu punya istri 100, maka selebihnya itu ibu-ibu selir. Selir simpanan yang nggak dinikahi, tapi ya statusnya ya istri simpanan gitu. Kasihan banget. Ibu-ibu ada orang laki tuh Bu, saking pengen mudanya, dia punya punya istri 4. Dia bertahan pada 4 sampai akhir hayatnya kalau nggak salah. Kemudian ibu-ibu kalau dia ngelihat perawan ibu-ibu maka diceraiin yang satu. Nggak boleh dipiara. Kalau dia mau nikah, walaupun 4-4-nya dicintai sama dia, diceraiin satu. Tapi yang dipiara banget tuh yang pertama. Yang pertama itu nggak diusik-usik. Dan mereka ini ya udah emang udah tahu suaminya itu kayak begitu, ya udah nerimain aja. Jadi yang satu diceraiin buat ini.
Udah nikah lagi, ceriin lagi. Pokoknya tetap 4. Tetap 4. Nggak boleh. Iya, Nggak tetap boleh. 4. Keluar 1 masuk 1. Yang tua nama. Iya, itu biasanya kayak begitu kiai itu. Ya, wakilah walladhi bukan. Wakilah walladhi yashtari jariyatan. Dan dikatakan juga dia yang membeli perempuan. Membeli perempuan untuk memuaskan manusia. Ibu-ibu tahu germo? Germo itu siapa sih? Penampung, ya. Ibu, ibu misalnya ngaji nih ya, maaf ya, ngaji, terus ibu tahu, sebelumnya ibu nggak tahu, ini rumah suka dipakai buat begituan. Ibu misalnya pas tahu itu uang yang dikasih sama dia, jangan dipakai makan ya, jangan dipakai makan, jangan dipakai pakaian, buat apa aja, buat beli sabun ini nih, ngepel, pokoknya buat puluhan, jangan buat ya, kalau bisa kayak begitu. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan. Kalau belum tahu, makanya ibu-ibu kalau belum tahu jangan suka nyari-nyari tahu. Ya, kayak ibu misalnya nih, ada orang ngundang kita, dia ngundang pakai hasil pakainya hasil korupsi, nggak boleh dimakan sama kita, nggak boleh dimakan sama kita. Makan, jangan suka nyari-nyari tahu. Kita belum jadi wali, Bu. Ya, belum jadi wali. Kalau wali tuh, Bu, kalau makan kayak begitu langsung muntah tuh, Bu. Langsung muntah. Kalau kita kagak, muntah kagak. Ya, tahu kagak. Ketelan aja sama kita. Sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minumnya ini dong. Setelah kita sama-sama simak pembelajaran hari ini, yang mana ada 3 golongan yang tidak bisa masuk surga atau dilarang, yaitu orang yang suka mabuk-mabukan atau minum khamar, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga namanya adalah MC jahil. cakep nih. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan kepada Diulas kita nih semua, sama dia nih. kita bisa mengamalkan Amin. dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai bawa acara mohon maaf bila ada kekurangan atau kalimat yang kurang tersusun. Mudah-mudahan Ibu bisa memaafkannya. Untuk selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Rukiah. Kami persilakan. Ibu Sada Rukiah.